Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Al-Sinta dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam Dialog Interaktif Ramadan, kerjasama Radio Al-Sinta dengan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka UHAMKA Jakarta. Di hari keempat bulan Ramadan 1444 Hijriah pagi ini, tema yang akan kita bahas yakni mengenai memahami makna puasa, baik secara syariat dan tasawuf. Dengan narasumber, Dr. Endang Abdurrahman Endang Surahman MA, dosen UHAMKA. Langsung saya sapa Ustadz Endang Surahman yang sudah terhubung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Apa? sebelum kita Ya, melangkah ke bagaimana sesungguhnya makna puasa jika ditinjau dari sisi syariat dan aspek tasawuf sekaligus, mungkin bisa diberikan penjelasan singkat Ustadz mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan eh, memahami puasa secara syariat dan tasawuf. Silakan Ustadz. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, memahami makna puasa secara syariat dan tasawuf, insya Allah sudah sama-sama kita ketahui, yakni bahwa puasa itu menahan lapar, haus, dan nafsu syahwat. Tetapi secara tasawuf tidak berhenti kepada tiga hal tadi, tapi menyentuh kepada masalah pengendalian seluruh hal yang dapat mengganggu jiwa kita. Artinya bahwa puasa itu adalah mengendalikan semua nafsu yang akan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Saya kira sederhananya itu aja, Mas Anton. Ya, jadi pemahaman tadi sudah mencakup syariat dan tasawuf seperti itu ya. Betul, betul. Ya, Ustadz. Lalu bagaimana sesungguhnya Ustadz memaknai puasa jika ditinjau dari sisi syariat ataupun juga aspek tasawufnya sekaligus? Baik. Puasa itu kalau kita lihat dari ayat Al-Quran yang sudah sangat familiar di hati dan telinga kita, surat Al-Baqarah 183, Ya. bahwa Allah meminta kepada orang yang beriman. Artinya bukan berarti orang yang tidak beriman tidak diperintah, tetapi orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah saum secara sempurna. Kenapa? Karena dalam ibadah saum itu adalah mengendalikan seluruh hal yang disenangi manusia. Manusia butuh minum, manusia butuh makan, manusia butuh melepaskan nafsu syahwat. Nah, oleh Allah itu diminta untuk dihentikan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan hanya orang yang berimanlah yang mampu menjalankan syariat itu. Kalau kurang-kurang beriman, bisa jadi dia puasanya hanya sekedar mengendalikan, tetapi juga ada hal-hal yang membuat orang itu tidak sempurna melaksanakan. Nah, oleh karena itu maka dalam ajaran tasawuf, puasa itu bukan hanya mengendalikan hal-hal yang bersifat materi tadi, tapi langsung kepada jiwa. Ya, jiwanya itu benar-benar harus dikendalikan. Bukan saja memberhentikan makan dan minum serta syahwat, tapi pikiran-pikiran yang mengandung kotor begitu, itu juga harus dikendalikan. Dan itu ada dalam ajaran sufi ya, tasawuf. Jadi kita paham bahwa sufi itu dia melakukan juhud ya, menjauhkan diri dari kehidupan-kehidupan yang akan mengganggu jiwanya, apalagi fisiknya, kira-kira begitu. Sebagai contoh misalkan Mas Anton ya, kalau kita melihat ajaran sufi ya, orang-orang sufi ya, kebanyakan sufi itu mereka berpakaian sederhana kan, berpakaian sederhana, terus kadang-kadang disebut sufah ya karena mereka berada di emper-emper masjid ya. Kemudian juga ada yang sebut dengan dia mau berpakaian yang dari kulit dari bahan bulu domba, dan itu sangat-sangat tidak
memperlihatkan keindahan dalam arti yang membuat dirinya menjadi takabur, ya, ini yang sederhana. Nah, oleh karena itu maka ketika mereka menjalankan ibadah puasa, maka puasa itu benar-benar harus dalam bahasa sufi itu kan ada istilah tahalli dan tajalli, ya. Jadi mereka harus mengosongkan diri dari semua hal yang dapat mengganggu jiwanya dari kedekatan yang mengganggu kedekatannya dengan Allah. Kemudian mereka juga melakukan tahalli, ya, menghiasi diri, ya, dengan sifat-sifat yang baik, dengan akhlak yang baik. Kemudian tajalli akan tumbuh, ya, satu sikap yang benar-benar sudah mendapatkan siraman nur dari Allah, ya, sehingga tidak ada sedikit pun dalam hati dan pemikirannya sifat-sifat yang terkait dengan materi tadi. Saya kira begitu, Mas Anton. Baik, nanti kita juga bisa eksplor lebih jauh lagi, Ustaz, ya. Tapi mungkin kita lanjutkan dulu ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kira-kira apa saja yang harus dipikirkan dan dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa agar puasanya bisa mendorong perubahan sosial? Sangat sangat jelas, sangat terang benderang bahwa ibadat puasa itu akan mampu membentuk, melakukan, atau mungkin bahasa sederhananya akan dengan mudah terjadi perubahan sosial dengan ibadat puasa itu. Kenapa? Puasa adalah pengendalian nafsu. Nah, kita tahu bahwa semua hal yang menyebabkan terjadinya berbagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat itu pasti dilatar belakangi oleh nafsu, ya. Nafsu serakah, ya. Nafsu ingin menguasai materi sebanyak-banyaknya. Ada nafsu ingin ada nafsu amarah, ya, sedikit masalah kemudian tidak bisa dikendalikan. Itu pasti akan terjadi perubahan. Artinya apa? Pada saat manusia melakukan saum, maka semua hal yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan sosial akan terkendali. Ya, satu contoh misalkan pada saat orang berpuasa, lantas ada yang mengganggunya, kemudian mereka harus menjawab, ini so'imun, saya sedang berpuasa. Artinya dengan jawaban itu pasti akan terjadi perubahan sosial, di mana manusia akan saling menghargai. Ya, manusia tidak akan mudah melepaskan nafsu, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ya, contoh kecil misalkan yang kerap kita, bukan contoh kecil, ini yang permasalahan besar menurut hemat saya, terjadinya berbagai tawuran ya, di kalangan pelajar, bahkan antar gang, antar kampung, ya, kemudian antar supporter, kan itu karena nafsu. Ya, nafsu tidak menerima kalau kelompoknya atau komunitasnya lantas merasa dilecehkan. Nah, kalau misalkan ajaran puasa kita tarik kepada peristiwa-peristiwa atau permasalahan di masyarakat tadi, kan tidak mungkin terjadi. Artinya nilai-nilai puasa, pengendalian nafsu itu kemudian dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, pastilah tidak akan terjadi berbagai ketimpangan sosial tadi, ya. Kemudian misalkan lagi sekarang ini kita melihat, ya, ada satu kenyataan yang cukup memprihatinkan, di mana orang yang memiliki kekuasaan lantas menggunakan kekuasaan itu semena-mena, ya, menumpuk harta sebanyak-banyaknya tanpa ada haknya sedikit pun di situ, dan itu melanggar aturan agama dan negara. Itu kenapa? Karena tidak memahami makna saum. Ya, saum itu adalah menahan diri dari keinginan untuk bersikap serakah gitu. Nah, puasa akan menumbuhkan sikap empati terhadap orang-orang yang sering mengalami kesusahan. Ketika kita merasa lapar, ya, dalam setahun hanya sebulan, terus bagaimana dengan orang yang tiap sepanjang tahun kemudian lapar? Nah, sekarang pada saat tumbuh sikap empati karena lapar itu, dan itu dididik lewat ibadah saum, maka mana mungkin orang akan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengganggu hak-hak orang lain.
Nah, itu pasti dampak dari saum itu akan terlihat, ya, akan terlihat. Terjadilah perubahan sosial di mana keadilan akan berlaku. Kemudian jiwa-jiwa filantropi akan tumbuh, ya, saya ingin menolong, saya ingin menolong. Nah, itu pasti itu terjadi, ya. Yeah. Nah, itu begitu kira-kira Mas Anton, ya. Sederhananya saja memahami puasa itu pasti akan terjadi perubahan sosial, ya, menahan nafsu, menahan amarah, ya, menahan tidak mau melakukan mengambil hak-hak orang lain, karena itu disucikan, ya, lewat ibadah saum itu. Begitu kira-kira Mas Anton. Ya, artinya ini bisa menjadi instrumen untuk membangun kondisi sosial yang lebih baik kalau memang sebelumnya kurang baik begitu. Betul, betul sekali, Mas Anton. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bagaimanakah kiat-kiat agar puasa bisa mendorong kita menjadi pribadi yang saleh? Baik. Puasa ini adalah ibadah yang datang dari Allah. Allah yang maha benar, dan pasti lewat ibadah saum ini akan menjadi manusia menjadi benar. Nah, oleh karena itu maka lakukan ibadah saum ini dengan benar. Caranya apa? Ya, pertama diniatkan. Diniatkan untuk melaksanakan ibadah saum dengan benar. Jadi jangan kita melaksanakan saum hanya sekadar ini musim di bulan Ramadan semua orang berpuasa, tidak begitu. Yang kedua, idealnya manusia itu pada saat datangnya saum itu bergembira, ya, bergembira dengan datangnya bulan yang sangat diharapkan oleh semua manusia. Ya, kenapa? Karena di bulan ini, di bulan Ramadan ini akan terjadi berbagai peristiwa, ya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Misalkan bagaimana? Ketika kita saum, maka dalam saum itu akan bertemu dengan sesama yang mungkin jarang ketemu di saat sholat tarawih, ya. Kita akan saling sapa, kita akan saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Kemudian di saat kita ada satu tradisi, ada bahkan ajaran dari ajaran agama Islam itu harus berbagi, ya. Jadi bagaimana menumbuhkan keinginan untuk berbagi. Kalau sore dicontohkan Rasulullah, beliau sebelum buka puasa lantas keliling ke tetangganya, ke para sahabatnya untuk menawarkan makanan. Siapa yang hari ini belum punya makanan untuk berbuka, bayangkan itu akan terjadi kesalehan sosial, ya, bahasanya, ya. Selain kesalahan individual, ya, kesalahan sosial, ya, di mana saling berbagi, ya. Kita mungkin Mas Anton juga merasakan, ya, ketika tetangga memberikan sesuatu dan kita piringnya itu kita kembalikan juga dengan isinya sesuatu juga, kan. Bayangkan itu kalau misalkan, ya, yang sangat sederhana itu lantas kita biasakan setelah bulan Ramadan itu dibudayakan, Masya Allah akan terjadi kehidupan yang sangat harmonis, ya, saling berbagi, saling memikirkan akan kesusahan-kesusahan orang lain. Dan ketika misalkan kita saat tadi, ya, kita sholat berjamaah, sholat tarawih, akan tersambung silaturahim dengan tetangga. Kita berangkat bersama-sama, ketemu di jalan, ya, saling sapa, mari kita ke masjid, Masya Allah. Itu bukan perkara sepele itu, ya. Itu terjadi perubahan sosial dengan adanya ibadat saum itu. Jadi insya Allah, ya, insya Allah ajaran Islam lewat ibadah saum ini pasti hakul yakin akan terjadi perubahan sosial ketika kita benar-benar menjalankannya sesuai dengan aturan yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena kalau kita rasa-rasakan kan semalas apapun mungkin, ya, kalau bulan puasa itu kan seperti ada energi besar yang mendorong gitu, Ustadz, ya, untuk betul lebih sekali, giat beribadah dan berbuat baik gitu, ya, Ustadz, ya. Iya. Baik, Ustadz, kita boleh undang pendengar juga, Ustadz, ya. Silakan. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi atau bertanya langsung pada dialog interaktif Ramadan pagi ini dengan narasumber Dr. Endang Surahman MA, dosen UHAMKA, dengan tema kita di pagi ini adalah memahami makna puasa, yaitu secara syariat ataupun juga tasawuf. Tadi sudah disampaikan dalam pengantar
sudah dibahas sedikit ataupun kurang lebih tadi ya sudah dibahas mengenai bagaimana menjadi puasa bisa mendorong terjadinya perubahan sosial, kemudian juga menjadi pribadi yang saleh dan lain sebagainya. Anda bisa hubungi kami di 0215869000 atau melalui WhatsApp di 0811806543. Ustadz, kalau kita lihat dalam skala yang lebih luas, Ustadz ya, perubahan tantangan sosial kita, masyarakat kita sekarang ini mungkin dalam konteks kenegaraan atau kebangsaan. Mungkin kita pernah mendengar hal seperti ini, Ustadz, klise ya, tapi sering mungkin pernah beberapa kali disampaikan masyarakat. Kita ini katanya negara dengan penduduk mayoritas Muslim gitu, Ustadz. Tapi kalau kita bicara misalkan satu kejahatan korupsi, itu masih menjadi tantangan dan pekerjaan rumah kita. Padahal banyak pejabatnya juga Muslim juga. Nah, itu jawabannya seperti apa, Ustaz? Begini, suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah ya, bahwa di negara kita ini nyaris setiap hari kita disuguhi berita tentang pelanggaran-pelanggaran norma-norma agama dan hukum ya. Ya, padahal mayoritas penduduk negara Indonesia adalah Muslim. Kalau gitu di mana letak permasalahannya? Letak permasalahannya di negara kita mungkin bagi para pelaku pelanggaran norma agama dan hukum itu dia tidak memahami makna ibadah yang sebenarnya. Ibadah dalam Islam itu semuanya berhubungan dengan akhlak. Ya. Kalau misalkan seseorang ibadahnya tekun tapi tidak bahasa sekarang ini tidak ngepek ya Mas Anton, tidak berpengaruh terhadap akhlaknya, maka itu sungguhnya tidak sempurna ibadah. Jadi sebenarnya, mohon maaf saya potong Ustadz, ritual atau ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya memang punya tujuan atau bukan hanya sekedar ritual gitu ya, harus ada. Betul. Misalkan begini, misalkan contohnya sholat. Inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu Ya, halo Ustadz. Mohon maaf suaranya putus. Ya, suaranya hilang ini. Baik, pendengar, kami masih mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengan Ustadz. Halo? Ya, baik. Tadi terputus. Silakan dilanjutkan, Ustadz. Saya copot ininya. Ya. Saya ulang bahwa semua ibadah dalam Islam itu berhubungan dengan akhlak. Contohnya sholat. Inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ibadah sholat di satu sisi adalah suatu ibadah dengan cara melakukan gerakan-gerakan tertentu, bacaan-bacaan tertentu, dan waktu-waktu tertentu. Tapi perbuatan munkar itu di sisi lain adalah perbuatan fahsya munkar itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Ya, fahsya adalah perbuatan dosa yang disenangi, ya. Kemudian munkar adalah perbuatan dosa yang enggak begitu disenangi manusia. Nah, ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat, lantas tidak mampu mencegah akhlaknya, perbuatannya dari berbuat keji dan munkar, maka sesungguhnya tidak sholat orang itu. Ya, sebab sholat bisa dikatakan sholat dengan benar apabila mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau misalkan Mas Anton, ya sederhananya saja yang sering dicontohkan oleh para ustadz, kok pulang sholat milih-milih sendal orang? itu kira-kira bagaimana itu ya? Setelah sholat lantas tidak merubah pikirannya, perbuatannya dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Itu satu contoh. Contoh lagi misalkan haji, ya. Haji itu adalah ibadah yang dilakukan dengan cara yang sama, waktu yang sama, dengan pakaian yang sama. Itu pesan moralnya adalah bagaimana seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, akhlaknya itu berubah dalam hal memandang orang lain. Tidak menghormati orang karena berbagai sebab, misalkan karena dia kaya, karena dia pejabat, kemudian lantas dihormat, sementara kepada yang bukan pejabat dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak menghormati apa-apa. Nah, saya kira hal-hal semacam itu
ya dididik di dalam ibadat haji. Nah, termasuk dalam saum. Ya, saum itu tadi kita sudah sama paham, menahan keinginan nafsu, menahan gejolak nafsu, ya, nafsu makan, nafsu ingin minum dan syahwat tadi, itu adalah menyebabkan terjadinya lapar, ya, dan lapar, kemudian atas dia terjadilah perubahan sosial. Dia akan tidak nyaman pikirannya kalau di kanan kirinya ada orang yang kesusahan, ya, karena lapar itu nggak enak, kira-kira begitu, ya. Jadi permasalahan dengan bangsa kita yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi disebabkan dia tidak memahami hakikat dari ibadah itu. Nah, sementara yang dilakukan saat ini ibadah hanya sebagai ritual. Mereka merasakan saya sudah ibadah kalau sudah sholat, kalau sudah puasa, kalau sudah haji, tanpa melihat apa sih tujuan dari ibadah itu. Nah, ketika lepas tujuan ibadah itu dari pikirannya, maka mau yakin, ya, tidak berbuat apa-apa. Saya bahkan pernah mendengar, ya, bahkan ada satu penelitian, ya, bahwa tingkat ketaatan dalam melaksanakan ibadah bangsa kita ini paling tinggi, ya, dibanding bangsa lain. Tapi juga korupsinya juga paling tinggi. Itu kan sebuah yang sangat ironis, ya. Kontradiksi sekali. Kenapa orang ibadah tapi tidak mampu mencegah dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan ibadah itu. Begitu kira-kira, Mas Anton. Ya, Ustadz, saya pernah mendengar, ya, ada, kalau tidak salah pernah, mungkin ada di hadis, ya, kalau tidak salah ada yang menyampaikan begini. Kalau dosa yang terbiasa dilakukan, walaupun itu dosa, mungkin dosa kecil, apalagi dosa besar, maka akan semakin terbiasa, begitu, Ustadz, ya. Nah, barangkali ada yang merasa bahwa batinnya menolak, gitu, kontradiksi, karena kalau melakukan dosa karena itu perbuatan yang salah. Tapi karena masih sering dilakukan, akhirnya ya dia di satu sisi dia berbuat yang baik, satu sisi dia berbuat yang negatif. Apakah memang seperti itu, Ustaz? Jadi cara memutusnya seperti apa? Dan kalau memang orang yang sudah kerap kali menganggap enteng perbuatan dosa itu, kecenderungannya memang akan mengulang, gitu. Iya. Mungkin jawabannya ini saya akan jawab secara teori, akan jawab secara praktek. Secara teori, ketika seseorang sudah menyatakan dirinya Islam, maka berislamlah secara totalitas, ya, yang sering kita dengar udkhulu fis-silmi kafah, ya, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Artinya apa? Bahwa semua yang diajarkan dalam Islam itu dilaksanakan secara maksimal. Tetapi, ya, kita melihat sebuah kenyataan bahwa ada manusia yang dia berislam, dia paham Al-Quran, tapi juga tidak mampu mewarnai akhlaknya. Nah, sesungguhnya kenyataan ini sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Ada yang summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat, ya. Kata Allah, aku wariskan Al-Quran ini kepada makhluk pilihan, itu manusia. Tetapi ada di antara mereka tuh yang begitu menerima Al-Quran dzalimun li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Artinya Al-Quran itu sama sekali tidak berpengaruh kepada perilakunya. Bahkan perilakunya melawan ajaran-ajaran dari Al-Quran itu. Yang kedua, muqtasid, pertengahan. Ya, waktu sholat dia sholat, ada kesempatan korupsi dia korupsi, gitu, ya. Waktu sholat dia sholat, begitu bergabung dengan komunitas yang melakukan perbuatan salah, ya tidak ada beban sedikit pun untuk melakukan itu, ya. Yang benar itu adalah sabiqum bil khairat, ya. Begitu mendapat ajaran, khususnya Al-Quran dan hadis, dia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi jangan heran kalau misalkan kita melihat ada sebagian dari bangsa kita ini, dia waktunya zakat gitu, ya. Bahkan mengundang masyarakat yang
ekonomi lemah untuk berbondong-bondong ke rumahnya. Ya. Tapi sesungguhnya zakat yang dilakukan itu tidak berpengaruh terhadap perilakunya, bahkan ada kecenderungan ya mungkin Yeah. dia ingin memperlihatkan bahwa dia orang baik. Padahal sesungguhnya dia banyak juga melakukan perbuatan-perbuatan salah. Dan sungguh sangat memprihatinkan jika yang dibagikan kepada orang-orang du'afa itu adalah dari hasil perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Nah itu kira-kira Mas Tan itu sudah diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Ya. Ini pertanyaan lagi Ustadz. Ya. Ya, mungkin belum mewakili pendengar atau mudah-mudahan bisa mewakili pendengar ya. Ya. Kalau misalkan kita berada di sebuah lingkungan ya. Ya. Lingkungan yang mungkin kurang kondusif gitu. Nah, itu solusinya harus seperti apa Ustadz? Ya. Katakanlah kalau lingkungan itu banyak kontaminan negatifnya gitu ya. Iya, iya. Apakah memang kita tetap berpendirian teguh, tidak ikut-ikutan untuk terkontaminasi dengan hal yang negatif, atau ya pilihannya harus keluar meninggalkan lingkungan itu gitu Ustaz? Ya. Ada ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan bagaimana memanage kehidupan kita di tengah-tengah orang yang dalam tanda kutip ya itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Pertama, kita harus melakukan khudbil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadi kita ini ketika kita misalkan sebut sajalah berada di tengah-tengah orang semacam itu, maka kita harus memberikan apa ya? Jangan menjustifikasi dulu bahwa semua orang ini adalah jahat semua. Jangan. Ya, kita dakwahi ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama kita harus memberikan pemaafan ya. Afwa itu jadi begini. Kita dekati mereka gitu ya, kita dekati mereka, kemudian kita berikan nasihat ya. Dengan cara apa? Bijaksana. Bijaksana itu maknanya bahasa yang bisa dipahami oleh mereka. Begitu. Jadi menasihati orang korupsi kemudian jangan dengan kamu pasti masuk neraka itu bukan pendekatan yang mudah merubah mereka. Jadi kalau bicara strategi dakwah Nabi pun sebenarnya dengan bahasa yang persuasif dan lembut seperti itu ya Ustaz ya? Betul ya, bahwa tidak misalkan dengan bahasa yang mungkin marah-marah begitu ya? Wah, nggak bisa. Jadi kalau misalkan orang itu harus dibeli dulu hatinya. Ketika hatinya dibeli, maka perubahan-perubahan akan terjadi. Tapi ketika misalkan kita melakukan menyampaikan bahasa yang tidak sesuai dengan tidak persuasif tadi, maka nanti bahasa yang akan timbul adalah itu urusan gua, lu urusan lu, kan bisa begitu ya. Ada bahasa itu berkembang di masyarakat ya. Ada lagi sok menceramahi lu, kan bisa begitu. Ya, tapi kalau misalkan kita sesungguhnya saya juga tapi sama. Ini bisa menjadi ini juga nggak Ustaz? Bisa menjadi bahasa untuk orang tua ke anaknya gitu. Misalkan orang tua ingin mengingatkan anaknya yang salah, jadi tidak harus. Kalau dulu mungkin kan ya kebanyakannya dengan marah-marah. Kalau sekarang mungkin dengan bahasa yang halus gitu ya. Wah, jadi begini. Jadi kalau saya pahami ya berbagai kekeliruan terjadi pada perilaku anak juga akibat perilaku orang tua. Misalkan Mas Anton memanggil anak. Punya anak sebut aja namanya Edi, misalkan, mohon maaf bagi yang namanya Edi. Mas Anton dengan bahasa yang keras, kasar. Edi, kan ya. Jawabannya pasti, iya Pak, ada apa sih? Kan begitu. Tapi kalau misalkan dengan bahasa yang halus di sini nak, oh iya Pak, ada apa? Sebentar Pak, kan bisa begitu. Nah itu orang tua kan. Jadi sama juga dengan sholat raweh yang cepat-cepat dengan yang biasa itu. Coba Mas Anton bagi imam yang suka cepat, walaupun jawabannya apa? Amin. Men, kan gitu ya? Iya. Itu kan didikan itu. Maka setelah sholat rusuh jadi. Tapi bagi yang sholatnya walaupun jawabannya kan amin. Nah itu. Ya gitu. Kalau misalkan juga nyuruh anak gitu kan ya. Mas Anton punya putra pasti ya. Kata Mas Anton, nah tolong ambilkan sarung papa mau sholat. Oh iya Pak, gitu kan. Tapi kalau Mas Anton begini, sini
kamu kan anak papa, tolong ambilkan sarung batu. Nah, kata anak apa? Sok banget nih, mentang-mentang jadi papa, enak banget nyuruh kapan. Kan gitu. Jadi dakwah itu harus dengan bahasa yang dapat dipahami, kan kira-kira gitu ya. Terus hudil apa? Wa'mul bir'urf. Kemudian kita ajari yang baik. Jadi saya dapat memahami perilaku kalian. Mungkin karena kalian belum tahu, ya. Sekarang saya jelaskan ini, bahwa perbuatan itu memang terlihat tidak salah, tapi sesungguhnya salah. Nah, itu namanya wa'mul bir'urf, ajak kepada kebaikan. Tapi ketika sudah kita pahami, maklumi, maafkan, kemudian diajarkan dengan baik, ya, dengan bahasa yang dapat dipahami mereka, enggak juga ngerti wa'arid anil jahilin. Mereka itu bodoh dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maka Mas Anton ketika berada dalam sebuah komunitas yang menyebabkan Mas Anton terganggu suasana kebatinan, lakukan pertama, pendekati mereka, ya, maklumi perbuatan mereka mungkin karena tidak tahu, lantas berikan pemahaman bahwa itu adalah salah, tapi enggak juga dia ngerti, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari mereka. Berpaling dalam arti kita tidak mau menasihati lagi, terserahlah kita. Begitu saya sudah habis-habisan memberitahu, kemudian bisa jadi berpaling dalam arti keluar dari komunitas mereka itu. Begitu kira-kira. Tapi kan ada juga Ustadz yang belakangan ini mungkin yang metodenya dalam mengingatkan pihak lain, katakanlah pemerintah atau apa, dengan jalan atau cara yang lebih ekstrim, berarti tidak dibenarkan. Sekarang begini, Mas Anton ingin dakwah kepada, maaf ya, para pekerja komersial. Lantas begini, kalian tahu nggak, kalian itu pasti masuk neraka tanpa mengetahui, tanpa melakukan pendekatan kenapa mereka melakukan itu. Dakwah yang benar adalah dakwah yang memberikan solusi. Kalau Mas Anton tadi saya contohkan kepada komunitas perempuan pekerja seks itu, Mas Anton tanya, apa yang menyebabkan kalian terjerumus kepada perbuatan ini? Oh, saya ini orang yang banyak masalah dengan ekonomi. Lantas Mas Anton tidak usah ceramah dengan menggebu-gebu. Kira-kira apa yang bisa menjadi jalan keluar ketika perbuatan ini bisa ditinggalkan? Saya kebetulan ini punya kawan, punya perusahaan ini, sanggup nggak? Nah begitu, ya. Tapi kalau misalkan datang, tahu nggak? Begini. Aduh, nggak bisa itu. Jadi dakwah zaman sekarang ini bukan dakwah hanya dengan lisan, ya. Kalau dengan lisan semua juga bisa. Karena kalau kita lihat rentang zamannya sudah beda Ustadz ya. Mungkin dulu masih orang kurang literasi, kalau sekarang kan rasanya sudah tahu gitu. Masya Allah, betul. Siapapun udah bisa sekarang mengakses berbagai permasalahan. Ya, baik Ustadz, ditahan sejenak, kita sudah ada pendengar nih lewat telepon, ada Pak Samsudin di Tangerang Selatan. Assalamualaikum Pak Samsudin. Halo Pak Samsudin, silakan Pak. Ya, terputus Pak Samsudin di Tangerang Selatan. Bisa menghubungi kami kembali di 0215869000. Ustadz, kita ke komentar pendengar melalui WhatsApp. Ada Pak Andi. Tahun demi tahun saya melihat begitu banyak orang Islam yang terang-terangan tidak berpuasa, bahkan seperti sengaja makan di depan umum, terutama para remaja usia belasan tahun. Kemudian Pak Hidayat, Pak Hadiat, orang kaya ada juga yang hidupnya selalu ingin disantuni, merasa dirinya miskin. Contohnya minta bansos, BLT, dan bantuan-bantuan lainnya yang nggak salah, yang salah sasaran. Apakah puasa dapat memberikan hikmah bagi orang-orang seperti itu? Silakan Ustaz. Pertama, betul ya. Sekarang ini sepertinya orang-orang yang melanggar ibadah saum itu bukan hanya remaja ya. Ya, semua lapisan lah ya, semua lapisan. Saya kemarin iseng-iseng ya, lewat jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang pada masuk ke warung itu kan bukan anak-anak. Tapi kalau alasannya pekerjaan, ini gimana nih Ustadz? Agak dilematis ya? Pekerjaan itu kita harus jujur lah, ya.
pekerjaan yang menyebabkan boleh seseorang itu tidak puasa adalah pekerjaan yang mendatangkan kemadorotan. Misalkan seorang yang bekerja mikul misalkan ya, di pelabuhan atau apa begitu ya. Kalau kita mikul kan dengarnya pelabuhan gitu ya. Nah, lantas kalau dia puasa akan berdampak kepada kehidupan ekonomi keluarganya. Ya, dia hanya bisa membeli beras dengan mikul itu, dan ketika dia puasa lantas tidak bisa beli beras. Nah, itu baru dipahami ya bahwa itu adalah mendatangkan kemadorotan. Tapi kalau kerjanya naik motor, kemudian di ruang ber-AC, begitu Mas Anton, kemudian yang dihadapi juga orang-orang yang tidak bermasalah ya, terus lantas atas dasar alasan apa kemudian kita tidak berpuasa ya? Kemudian orang yang sakit kan, atau sedang dalam perjalanan, itu orang yang sakit juga bukan sakit kepala lantas boleh batal puasa ya. Sakit yang menyebabkan dia tidak bisa puasa, misalkan sakit yang harus minum obat, nah itu baru boleh. Tapi kalau sakit kepala misalkan ya, agak pusing-pusing, pilek lah, tapi kata dokter bisa makan obatnya nanti setelah puasa. Namun kenapa, dasar alasan apa tidak puasa? Karena sakit itu. Perjalanan juga ya, perjalanan yang mendatangkan kemadorotan. Tadi tidak semua misalkan kita bepergian kemudian menyebabkan boleh berbuka puasa. Nah, saya kira ibadah itu seberat apapun akan dirasakan senang ketika kita niatnya kuat, saya mau ibadah puasa, kan gitu. Maka sebesar apapun godaan nggak ada masalah tuh, ya. Nah, ketika mungkin Mas Anton waktu kecil ya, kita maaf ya, saya sendiri lah waktu kecil ngelihat orang makan getuk sisa malam aja kita udah seneng. Tapi kalau kita sudah tua begini kan, kita niat puasa, apapun di hadapan kita tidak ada gangguan apa-apa. Nah, begitu. Itu ya, Ustadz ditahan silang Ustadz ya. Pertanyaan dari Pak Hadiat karena sudah tersambung kembali dengan Pak Samsudin. Pak Samsudin silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz ya, saya ingin menanyakan masalah puasa. Menurut Imam Syafi'i Pak Ustadz, kita puasa tahun lalu yang tidak dikerjakan karena uzur, itu cukup bayar fidyah saja Pak Ustadz ya. Cukup bayar puasa saja gitu ya. Tapi kalau tidak karena ujur gitu, jadi puasa kita karena tidak ujur, contohnya kita memang meninggalkan puasa gitu. Tapi menurut Imam Syafi'i itu kita harus bayar fidyah juga dan bayar ganti puasa juga gitu Pak Ustadz. Beda dengan Imam Hanafi ya, yang cuman bayar puasa saja gitu. Nah, menurut Ustadz seperti apa dua pemahaman seperti itu? Yang kedua Pak Ustadz, saya baca masalah sahabat Nabi Pak Ustadz ya, Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang pengen miskin gitu Pak Ustadz. Kalau kita kan sekarang kebanyakan orang miskin pengen kaya gitu. Jadi Abdurrahman Auf ini kalau sel itu udah kaya raya tapi dia pengen miskin, cuman satu yang dia pengen miskin itu pertanyaan akhirat menurut saya Pak Ustadz. Karena dia dengar khutbah Nabi begitu. Pertanyaan akhirat dia nggak mau ribet katanya, karena orang kaya itu masuk surganya paling belakang ketimbang orang miskin. Mohon dijelaskan Pak Ustadz kedua pertanyaan saya tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Haris dulu Ustadz, ada Pak Haris di Cengkareng. Pak Haris silakan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Adnan dan Pak Ustadz Endang. Gini Pak Ustadz, hemat saya itu begini. Di negara kita ini kan sudah sepakat berfalsafah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi di bawah ini Pak Ustadz, banyak orang bingung. Kok korupsi merajalela ya? Nah Tuhannya siapa dia? Itu pertanyaannya itu geli-geli di bawah. Ini saya ini orang bawah. Mungkin pemimpin paling bawah di saya itu Pak Ustadz. Saya ketua RW 6 periode. Nah terus kemudian kok di Propam pun terjadi seperti itu. Kementerian Agama terjadi seperti itu. Terus kemudian
dakwah kok tak ujung-ujungnya untuk cari nafkah. Nah ini yang dicontoh siapa? Nah, terus kemudian berebut kekuasaan, sesungguhnya ujung-ujungnya karena menginginkan uang rakyat, uang APBN. Sedangkan Rasulullah itu mencontohkan Al-Quran ini dengan akhlak mulia, menjadi khalifah justru mengorbankan hartanya demi kerukunan, kemakmuran, kesejahteraan penduduk Mekah Madinah pada saat itu. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah sudah benar ramalan prediksi Nabi bahwa akan datang satu zaman yang mana Islam itu tidak ada kecuali tinggal namanya, dan Al-Quran pun juga tidak ada yang paham kecuali tinggal baca tulisannya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa ke Pak Samsudin dulu Ustadz ya. Bagaimana hukumnya mengganti puasa, terus kemudian tadi terkait dengan fenomena orang kaya yang masih mengambil hak orang lain. Silakan Ustadz. Begini. Tadi Pak Samsudin ya berbicara tentang pendapat Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki atau Imam Hanafi tadi. Ya. Yang harus dipahami itu adalah pembicaraan dalam ranah fikih ya. Kalau fikih itu adalah pemahaman artinya, dan itu dihasilkan dari ijtihad para ulama. Ketika kita menghadapi ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan dari ijtihad ulama, maka sifatnya dzonni ya. Dzonni itu sakwasangka, tidak pasti ya, berbeda dengan syariat. Syariat itu bersifat absolut, mutlak ya. Misalkan dirikanlah sholat, itu nggak bisa direkayasa ya. Nah maka Pak Samsudin silakan saja bisa mengambil pendapat Imam Syafi'i, bisa mengambil pendapat Imam Hanafi tadi ya. Jadi nggak ada masalah karena ini dihasilkan dari ijtihad para ulama. Nah, hasil ijtihad para ulama itu tidak dijamin kebenarannya, ya. Makanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para imam, para pengikut imam-imam tadi, ya. Maka ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Dan itu tidak bisa kita saling menyalahkan, ya. Tapi juga tidak boleh mengatakan inilah pendapat paling benar di antara pendapat-pendapat yang lain, ya. Jadi silakan mana saja mau diambil boleh. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf itu memang ada cerita, bukan cerita ya. Jadi kata Nabi orang yang kaya itu kemudian paling lama. Nah, tapi penjelasan Nabi itu bukan berarti negatif ya. Bukan berarti negatif. Kenapa? Karena ada yang ditanya kan, pertanyaan tentang harta itu kan ada dua. Min ainak tasabat wa fima anfaqoh, ya. Dicari dengan cara apa dan dinafkahkan untuk apa. Nah, ketika dengan orang yang tidak punya apa-apa, maka ya pertanyaannya tidak hilang tuh satu, dua-duanya hilang ya. Dicari dengan cara apa dia tidak punya, kemudian dinafkahkan atau dia tidak punya. Tapi jangan salah memahami ayat hadis itu sehingga hilang motivasi kita untuk menjadi orang kaya. Jadi orang kaya itu harus ya, jadi orang kaya itu harus. Kenapa? Dengan orang kaya itu bisa berbuat dengan hartanya, kan gitu? Ya bisa membangun fasilitas ibadah, bisa memberikan bisa infak, bisa kita menyumbang dan sebagainya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini atas dasar itu dia justru kalau pemahaman saya pribadi bukan ingin miskin, dia ingin membersihkan seluruh hartanya dari hal-hal yang membuat nanti saat di pengadilan itu dia akan berat ya. Makanya kata ada saya dengar gini, Abdurrahman orang kaya itu kalau kurang-kurang benar ya walaupun masuk surga katanya miring masuknya begitu. Itu saat. Jadi Abdurrahman bin Auf memang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya sama juga dengan Utsman bin Affan ya. Tapi mereka menginfakkan seluruh harta kekayaannya untuk kepentingan di jalan Allah. Jadi begitu ya. Kemudian dari Pak siapa nomor 2 itu? Pak Haris, Ustaz. Pak Haris ya. Betul sekali Pak Haris ya. Secara ideologi bangsa kita ini sangat bagus karena berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama, berpengaruh terhadap sila-sila yang lain. Tapi begitu lihat kenyataannya kok malah perilakunya aneh-aneh ya. Bukan saja dilakukan oleh para pejabat. Tadi Pak Haris mengatakan ceramah juga menjadi ajang untuk
untuk mencari duit ya. Ketika ada misalkan kita mendengar ada penceramah kemudian pakai tarif, masya Allah, bukan masya Allah, subhanallah ya, itu kita harus membaca subhanallah. Kenapa? Nabi Muhammad itu saat dakwah jangankan dibayar, nggak babak belur aja udah bagus, kira-kira kan begitu. Nah kita malah membuat tarif. Nah, itu aduh harus dihilangkan mental-mental semacam itu. Kalau orang sudah menempatkan dakwah kemudian menjadi penghasilan, ya penghasilan. Saya ingin mengatakan begini, bahwa dari dakwah itu kemudian dia bisa hidup itu wajar, ya. Tetapi jangan dijadikan sebagai sumber kehidupan. Kalau menjadikan sumber kehidupan, otomatis dia akan membuat tarif. Saya kalau diundang harus sekian. Lantas siapa yang akan menerima dakwah dia? Adalah orang yang punya duit. Lantas bagaimana orang yang punya duit? Dia orang bodoh, dia orang miskin. Terus tidak tersentuh dong dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, tugas siapa? Ya, tugas siapa? Maka sekarang harus kita geser ya, dakwah itu bukan hanya dakwah bilisan, tapi dakwah dengan perbuatan. Apa? Membangun lembaga-lembaga pendidikan gratis. Ya, kemudian membuat kumpulan-kumpulan anak-anak misalkan ya di masjid. Ya, pada saat lihat anak-anak kalau sore lari-lari di di jalanan, kemudian kita ajak, itu dakwah ya, daripada dakwah yang secara monolog kemudian merasa bangga kalau ada orang yang wah rame nih, bagus penceramah, jadi berhenti sampai rame gitu kan, tidak menghasilkan apa-apa. Begitu pulang yang dakwah itu, waduh bagus tadi penceramahnya, lucu. Nah itu masalah di kita ini. Nah, kalau saya boleh tanya Mas Anton, kira-kira kenapa masyarakat kita ini senang kepada penceramah yang senang membuat ketawa? Saya bertanya Mas Anton. Ya, mungkin karena lucu ya Ustadz ya? Bukan lucu, karena hidupnya banyak susah. Ya. Oh iya. Ya, di rumah sudah susah, datang ke tempat penceramah dibuat susah juga, jadi nangis, jadi gak ada mendingnya. Iya. Jadi saya di rumah udah susah makan, susah nyari nafkah, datang ke tempat penceramah, ya nggak bahagia dikit lah. Ceramahnya lucu, jadi ada bahagia. Nah itu. Tapi ada juga kelompok di kita ini masyarakat yang senang dengan para dai yang membuat dia nangis. Itu pasti dilakukan oleh para pembuat dosa ya. Nah, begitu dia berbuat dosa di kantor, datang kepada pengajian bisa nangis, perasaan dosanya hilang. Ya, padahal nggak menghilangkan apa-apa. Begitu Mas Anton ya. Jadi saya kembali ke Pak Haris. Pak Haris, agama itu bukan hanya dipahami, bukan hanya ada dalam hati dan otak, tapi harus wujud dalam perbuatan. Dan permasalahan bangsa kita ini adalah permasalahan akhlak ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad juga sudah mengisyaratkan dulu. Ya, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang Arab saat itu bukan masyarakat miskin, bukan masyarakat bodoh, mereka kaya-kaya, tapi mereka bermasalah dengan akhlak ya. Mereka suka judi, mereka suka minum-minum ya, mereka suka berbuat maksiat dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan untuk meluruskan bagaimana sholat yang benar, bukan itu, akhlak. Nah, bangsa kita ini juga termasuk bangsa yang, maaf dalam tanda kutip ya, sekarang bukan krisis ekonomi. Tiap hari macet di jalan kan menggambarkan bukan orang susah bangsa kita ini. Tapi pada saat macet, lantas saling bentak, kemudian ya saling serempet, nggak mikirin mobil yang lain keserempet. Itu kan permasalahan akhlak, ya, permasalahan akhlak ya. Begitu. Jadi harus kita perbaiki di negara kita ini akhlak. Maka ketika ada jargon-jargon ya, revolusi bahasa akhlak ya, itu tepat sebenarnya itu. Ya, jadi sekarang gini, akhlak, kenapa ada aparat keamanan yang menyalahgunakan fungsinya? Ada polisi, ada hakim, ada jaksa yang bisa disogok. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena akhlaknya rusak, kan begitu. Kemudian kenapa ada orang yang memanipulasi angka? Bukan karena mereka tidak tahu itu salah, mereka tahu pintar, tapi akhlak ya, akhlak. Jadi maka saya berarti ini masih kalau akhlaknya masih seperti itu walaupun ritualnya bagus, ini masih berdusta dong Ustaz sama Tuhan. Nah sekarang Nabi Muhammad dipuji oleh Allah karena ibadahnya bukan. Innaka la'ala khuluqin azim.
sesungguhnya engkau adalah pemilik akhlak yang agung. Jadi Muhammad itu dia berdakwah dengan akhlak. Ya tiap hari dia menampilkan akhlak. Kalau ibadahnya nggak bisa dikejar oleh kita, ya. Nah, itu maka mari kita menjunjung tinggi akhlak. Ya, nah ketika sekarang misalkan ya materi-materi akhlak kemudian dikurangi, masya Allah itu adalah sebuah malapetaka ya. Jadi orang kalau sudah dicetak otaknya bagaimana menghasilkan materi, mengabaikan akhlak, waduh itu bermasalah sekali. Lihat ke depan mau jadi apa bangsa kita kalau akhlak dikesampingkan. Ya, baik, terima kasih. Karena memang kalau kita lihat peradaban manusia yang komprehensif, terus nilai kemanusiaannya tinggi, itu berarti memang peradaban yang tidak hanya dibangun dengan intelektualitas berarti Ustadz ya? Iya betul. Kalau intelektual mengandalkan intelektual saja, nah orang bisa membangun gedung tinggi-tinggi, tapi di dalamnya digunakan untuk tempat judi kan. Karena akhlaknya itu, dia tidak berpikir bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermoral. Manusia adalah makhluk yang mampu membangun peradaban yang baik, tapi justru diciptakan peluang-peluang, momen-momentum untuk merusak akhlaknya. Ya disitulah maka Allah menyatakan kal an'am balhum adol, ya, bagaikan binatang bahkan lebih sesat dari binatang. Ya kalau monyet ya mohon maaf nyolong buah mangga ya paling 1 biji. Ya tapi kalau misalkan manusia bisa berkarung-karung. Ya sebelum ditutup Ustadz ya, tadi menarik nih soal yang Ustadz tadi singgung soal kehidupan atau contoh dari para sufi Ustadz ya. Iya. Nah, apakah kaum sufi ini bisa menjadi inspirasi Ustadz buat kaum muslimin di era sekarang ya? Terutama dalam hal kesalehan. Baik, begini. Sosialnya. Kalau kita dengar sufi, sesungguhnya orang sufi itu adalah kelompok yang meninggalkan kesenangan dunia ya. Nah, kemudian di Indonesia ini dirubah persepsi tentang sufi itu oleh Buya Hamka. Ya, maka keluarlah buku tasawuf modern. Artinya Buya Hamka adalah seorang sufi gitu. Buya Hamka seorang sufi. Makanya dia mengarang buku tasawuf modern. Mas Anton punya belum? Belum. Ya, mainlah ke Hamka nanti dikasih ya. Jadi tasawuf modern itu bukan berarti sufi harus miskin. Dan orang sufi itu tidak miskin. Coba lihat Imam Ghazali. Kaya kan? Tapi seluruh harta kekayaannya itu, seluruh potensi yang dia miliki digunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Nah, sekarang kita umat Islam ini memiliki kesempatan untuk mensucikan diri, tazkiyatun nafs lewat puasa. Maka siapapun yang menjalankan ibadat puasa, maka gunakan seluruh potensi yang mendorong ibadat puasa ini untuk membersihkan jiwa kita. Kita punya harta, kita sedekahkan, kita keluarkan zakatnya. Kita punya tetangga perlu pertolongan yang sering lapar itu, biar mereka merasakan bahagia. Kira-kira kan begitu. Diakhiri nanti dengan zakat fitrah ya, sehingga tidak ada seorang pun saat itu yang merasa kesusahan ya. Semua bisa pesta dengan datangnya Idul Fitri itu, karena memang kita karena saat itu adalah diwarnai oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Tetapi kemampuannya digunakan untuk melakukan pertolongan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Akibat dampak dari dia merasa nggak enak ya lapar itu. Harus kita berantas lapar ini dalam kehidupan sehari-hari lewat sikap-sikap filantropi yang dia lakukan. Jadi mari kita jadikan momentum puasa ini untuk melakukan perubahan sosial ya, dan kita tumbuhkan sikap-sikap sufistik tadi ya, sikap-sikap orang sufi itu dalam kehidupan yang dalam tanda kutip ya, sufi yang modern ya. Sufi yang modern bukan sufi yang kita kalau mau makan kita mengharapkan belas kasihan orang, bukan itu. Jadi seorang sufi datang dengan mobil mewah ke satu masjid ya misalkan, tapi dikeluarkan dari situ sumbangan untuk takzil. Nah, itu sufi juga Mas Anton. Yeah. Jadi image sufi itu tidak identik dengan orang yang kekurangan seperti itu, Ustaz. Oh, jangan. Harus terjadi perubahan sosial dalam memahami sufi juga. Yeah. Baik, Ustaz. Semoga perbincangan kita selama 1 jam ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga motivasi kita untuk lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik dengan pendidikan di bulan puasa ini. Terima kasih untuk waktunya, Ustaz.
Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar, kita sudah berbincang dengan Dr. Endang Surahman MA, dosen UHAMKA. Dan pada esok di pukul yang sama, jam 3 pagi kami akan kembali hadirkan Dialog Interaktif Ramadan, kerjasama Radio El Sinta dengan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka UHAMKA. Sampai di sini Dialog Interaktif Ramadan. Saya Antoni Adra pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.